Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heruwardana Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang petir bagian observation of energetic radiation produced within our atmosphere. Jadi yang pertama itu gamma ray glows from thundercloud. Di sinar-sinar gamma dari awal hujan didefinisikan sebagai emisi sinar X dan sinar gamma panjang. Kedua berasal dari atau di dekat awan. Di emisi seperti ini tampaknya berbeda dari emisi Barnett yang jauh lebih pendek yang terjadi selama sinar gamma terestrial berkedip atau dari lidah petir. Jadi bisa dilihat di gambar itu peningkatan ini yang berkorelasi dengan curah hujan. Jadi dapat dilihat pada gambar dari emisi sinar gamma dari RRA menunjukkan garis hingga beberapa MEF dan bukan spektrum kontinum hingga puluhan mega volt seperti yang terjadi pada RRA. Jadi selanjutnya dapat dilihat bahwa sinar emisi sinar X yang berlangsung puluhan detik meluas hingga lebih dari 110 kilo elektron volt dan di kilat pada umumnya diakhiri dan menyebabkan sinar X bersinar. Dilihat pada gambar itu sensor medan listrik dengan balon menembus di atas badai aktif. Bisa dilihat pada gambar itu medan listrik pada balon itu menembus di atas badai aktif yang memancarkan hingga 120 kilo elektron volt. Jadi et al. Menemukan bahwa emisi sinar X terjadi pada ketinggian 4 km dengan medan listrik yang tinggi. Selanjutnya, dilihat pada gambar menunjukkan perkembangan pembuangan laboratorium 1 megavolt panjang 1 meter di udara. Jadi setiap gambar debitnya semuanya sangat mirip. Namun karena debitnya semuanya sangat mirip, menggabungkan gambar memberikan gambar yang masuk akal tentang bagaimana suatu pelepasan berlangsung. Jadi shutter selalu terbuka pada waktu 0,36 mikrosekon dan waktu pencahayaan bervariasi dari 60 hingga 100 nanosekon. Jadi energi sinar X yang terendapkan tegangan dan arus katoda dan anoda ditunjukkan pada plot bawah. Jadi sinar X terdeteksi ketika streamer positif ke bawah dan streamer negatif ke atas bertemu seperti ditunjukkan pada gambar E dan H. Bisa dilihat pada gambar. Jadi selanjutnya baru-baru ini pada tahun 2009 airborne detector untuk energetic lighting emission atau ADLE diterbangkan dengan jet Gulfstream V di sebelah dan di samping sel-sel badai aktif di Florida. ADLE menyatakan diameter 12,7 cm dengan panjang plastik 12,7 cm dan sintetik NAI untuk sensitivitas sinar gamma di atas 10 MeV. Bisa dilihat pada gambar karena arus pelepasan yang dihasilkan dari ionisasi oleh elektron yang melarikan diri mungkin besar, memungkinkan bahwa sinar gamma terjadi selama kondisi stabil. Ketika pengisian badai petir sementara disimbangkan oleh emisi elektron yang melarikan diri. Selanjutnya terrestrial gamma ray flash atau TGF. Jadi terrestrial gamma ray flash atau TGF ditemukan oleh Fishman dan kawan-kawan menggunakan data dari instrumen BATC di atas Compton Gamma Ray Observation atau CGRO yang ditempatkan di orbit rendah bumi oleh Space Shuttle pada tahun 1991. TGF awalnya diasumsi berasal dari pelepasan ketinggian tinggi atau spread, tetapi sekarang diketahui bahwa mereka berasal dari ketinggian sangat keras, biasanya berkaitan dengan intrakrust petir. Karena terjadinya TGF BATC mengikuti pola geografis badai di bumi. Bisa lihat pada gambar dengan benar bahwa TGF dikaitkan dengan badai petir karena terjadinya TGF BATC mengikuti pola geografis badai di bumi. Bisa lihat pada gambar itu gambar dari terrestrial gamma ray lightning. Selanjutnya
uh, pada tahun 2003 ketika mempelajari emisi sinar X dari petir yang dipicu oleh roket di ICLRT. Sebuah pengamatan sinar gamma di permukaan tanah diamati yang memiliki spektrum dan durasi energi yang sama dengan TGF yang diamati. Dilihat pada gambar, peristiwa ini ditafsirkan dalam makalah itu yang berasal dari thundercloud overhead dan disebabkan oleh gerakan muatan dari petir yang dipicu. Itu juga kemudian menyarankan bahwa TGF dapat berbagi asal-usul yang sama. Bisa lihat pada gambar itu menggabungkan simulasi Monte Carlo dari RREA dengan simulasi emisi dan propagasi sinar gamma melalui atmosfer. Selanjutnya, radio observation of TGF. Ketika TGF ditemukan, diakui bahwa lokasi mereka mengikuti pola geografis yang sama seperti badai di bumi. Akibatnya wajar untuk mengasumsi bahwa akan ada beberapa asosiasi TGF dengan petir. Salah satu cara terbaik untuk menyelidiki hubungan ini adalah dengan pengamatan radio awan yang terkait dengan TGF. Jadi dapat dibedakan dua jenis yang terkait dengan penyelidikan emisi radio terkait dengan TGF. Yang pada gambar yang pertama itu melibatkan penyelidikan menggunakan pengamatan radio dari lingkungan petir di dekat waktu TGF. Dan pada gambar yang kedua itu asosiasi langsung dari radio tertentu, tanda tangan dari TGF. Selanjutnya, pada saat itu semua pengamatan di atas ditafsirkan sebagai hubungan yang erat antara produksi TGF dan kilat. Bisa pada gambar itu dari Knowlton dan kawan-kawan membandingkan pengukuran lokasi petir yang dibuat oleh Jaringan Lokasi Petir Seluruh Dunia atau WWLLN dan 50 TGF yang direkam oleh GBM di atas pesawat ruang angkasa Fermi tidak seperti RHESSI yang memiliki ketidakpastian yang waktu mutlak beberapa mikrosekund. Fermi atau GBM dapat menentukan waktu TGF dengan akurasi skala mikrodetik. Pada gambar di samping tuh Fermi dihitung melawan waktu untuk 3 Agustus 2010 itu warna hitam, TGF hitam seperti yang disajikan dalam kamar dan kurva yang halus menunjukkan model yang berbeda sesuai dengan data sinar gamma. Karena hamburan Compton, fungsi sumber mungkin paling mirip dengan kurva merah. Bisa dilihat pada gambar bawah, medan magnet diukur oleh sensor DAC di Melbourne. Itu pada garis hitam memiliki kesamaan pada garis merah. Kurva yang halus menunjukkan pemikiran emisi RF berdasarkan sumber yang ditunjukkan pada panel di atas. Selanjutnya terrestrial electron beams atau TEBS. Ketika TGF diperkirakan berasal dari elektron pelarian ketinggian tinggi dengan muatan memanjang hingga 80 km, wajar untuk mengasumsi bahwa banyak elektron yang melarikan diri kemudian melarikan diri ke ruang tempat mereka yang dideteksi. Namun ketika kemudian ditunjukkan bahwa TGF sebenarnya diproduksi jauh di dalam atmosfer, lebih kurang 20 km ketinggian, ditemukan bahwa mustahil bagi elektron yang melarikan diri untuk melarikan diri ke ruang angkasa. Karena mereka dengan cepat diserap oleh atmosfer begitu mereka meninggalkan wilayah medan listrik yang kuat dari petir. Jadi gambar di atas merupakan histogram dari 594 Fermi atau GPM durasi TGF. Dengan warna biru itu subset memiliki perbandingan simultan dengan WWLN. Pada gambar panel yang di bawahnya, data yang sama diinstrumen ulang hingga setidaknya 10 TGF warna biru ada di setiap bin waktu. Tanda bintang menunjukkan sebagian kecil dari TGF memiliki kecocokan WWLN seperti dapat dilihat